Perkenalkan, nama saya Desi Saputri dengan NIM 22206036163. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah review jurnal ilmiah yang mengkaji tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia tahun 2020 sampai 2021. Yuk kita kupas tuntas isi jurnalnya. Jurnal ini berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia menggunakan metode CHAMEL, ditulis oleh Siti Umri Hayati dan tim dari Universitas Maliku Saleh, dipublikasikan dalam jurnal Ecobistek Vol 11 nomor 3 tahun 2022. Jurnal ini membahas kesehatan BSI pasca merger berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 dan 2021. Untuk latar belakang penelitiannya, seiring berkembangnya industri keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia atau yang kita kenal dengan BSI lahir dari penggabungan 3 bank besar yaitu BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Untuk memastikan operasional bank berjalan baik, perlu dilakukan penilaian kesehatan bank. Salah satu metode populer yang digunakan adalah CHAMEL yang akan menjadi fokus dalam jurnal ini. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan BSI tahun 2020 dan 2021 dengan pendekatan deskriptif, kuantitatif. Penilaian dilakukan melalui 5 aspek CHAMEL. Yang pertama yaitu kapital atau CAR, yang kedua asset quality atau NPL, yang ketiga manajemen atau NPM, yang keempat earning atau RUA dan BOPO, dan yang terakhir adalah liquidity atau LDR. Hasil analisis menunjukkan bahwa BSI dalam kondisi sehat secara keseluruhan dengan berikut rinciannya. Yang pertama CAR atau permodalan sebesar pada tahun 2020 itu 17,63%, pada tahun 2021 sebesar 21,99%. Keduanya jauh di batas minimum, artinya BSI memiliki modal yang sangat kuat. Untuk NPL atau kredit bermasalahnya pada tahun 2020 sebesar 1,06%, pada tahun 2021 sebesar 0,84%. Angka di bawah 2% berarti memiliki kualitas aset yang sangat baik. Untuk NPM atau margin laba pada tahun 2020 itu sebesar 70,81%, pada tahun 2021 sebesar 73,99%. Ini menunjukkan kinerja manajemen yang sangat efisien. Untuk ROA dan BOPO meningkat dari 1,25% ke 1,49%. BOPO turun dari 84,61% ke 80,46%, yang artinya profitabilitas dan efisiensi operasional juga meningkat. Untuk LDR atau likuiditasnya pada tahun 2020 sebesar 74,52%, pada tahun 2021 sebesar 73,39%. Artinya, Bank Syariah Indonesia dalam posisi ini sangat sehat dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk kelebihan jurnal, menggunakan data aktual dan metode standar internasional atau CHAMEL, penjelasan indikator keuangan disajikan secara runtut dan jelas. Pembaca awam bisa memahami konsep dasar CHAMEL dengan mudah, memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan Bank Syariah Indonesia pasca merger. Untuk kekurangan jurnalnya, dia tidak ada perbandingan dengan bank lain sebagai pembanding eksternal. Analisis hanya fokus pada 2 tahun yang mungkin terlalu pendek untuk menilai tren jangka panjang dan tidak membahas faktor eksternal ekonomi yang bisa mempengaruhi rasio beberapa bagian penulisan, mengandung kesalahan tata bahasa, dan juga redaksionalnya yang kecil. Baiklah, kesimpulan dari jurnal ini adalah peneliti ini menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia dalam kondisi sehat, baik dari segi permodalan, manajemen, maupun likuiditas. Metode CHAMEL terbukti efektif untuk menilai kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia. Namun peneliti menyarankan untuk menggunakan metode lain juga agar hasilnya lebih komprehensif. Untuk jurnal yang kedua, yaitu tentang analisis finansial distress dengan metode Z-Korn, Altman, Springett, dan Z-Nijerski dengan penulis Eta Citrawati Yuliastari dan Madegede Wirakusuma, institusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali. Jurnal Akuntansi UNUD volume 6 nomor 3 tahun 2014 halaman 379 sampai 389. Untuk latar belakang penelitiannya, kebangkrutan adalah salah satu
Momok yang menakutkan bagi dunia usaha bukan hanya berdampak pada pemilik perusahaan, tapi juga pada para pekerja, investor, bahkan perekonomian nasional. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk mendeteksi sejak dini tanda-tanda kebangkrutan atau financial distress. Dalam penelitian ini, PT Fast Food Indonesia Tbk, pemegang merek waralaba KFC di Indonesia, dijadikan objek selama periode 2008 hingga 2012. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan gejala penurunan laba dan kas operasional. Fenomenal ini mendorong dilakukannya kajian mendalam untuk mengetahui apakah perusahaan ini berada dalam kondisi aman atau justru menuju kebangkrutan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat bagaimana kondisi keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk dari tahun 2008 hingga 2012 dengan menggunakan 3 model prediksi kebangkrutan, yaitu 1. Alman Z-Score model, yang kedua Springett model, dan yang ketiga adalah Z-Mijoski model. Ketiga metode ini memiliki pendekatan yang berbeda dengan penghitungan potensi financial distress, namun semuanya berbasis pada rasio-rasio dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk landasan teori dan metode analisisnya, penelitian ini didasarkan pada teori sinyal yang menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sinyal bagi pihak luar apakah sebuah perusahaan dalam kondisi baik atau buruk. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif komparatif. Peneliti membandingkan hasil perhitungan ketiga model untuk melihat kecenderungan kondisi keuangan perusahaan. Sekilas tentang ketiga metode, yang pertama yaitu Alman Z-Score, merupakan metode populer yang memadukan 5 rasio keuangan, termasuk modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar ekuitas, dan juga total aset. Jika nilai Z ini lebih dari 2675, maka tentunya perusahaan dianggap sehat. Lalu yang kedua adalah Springett model. Springett model ini menggunakan 4 rasio penting yang diformulasikan dalam sebuah skor. Jika skor S lebih dari 0,862, maka perusahaan dinyatakan sehat. Yang ketiga adalah Z-Mijoski model. Berbeda dengan 2 metode sebelumnya, Z-Mijoski menggunakan regresi logistik untuk menilai risiko financial distress. Nilai Z kurang dari 0 yang artinya perusahaan tergolong sehat. Untuk hasil penelitian dari jurnal ini adalah untuk Z-Score Alman, nilai Z-Score PT Fast Food Indonesia Tbk selalu di atas 3,0 di setiap tahun. Ini artinya perusahaan selalu berada dalam kategori sehat dan jauh dari ambang batas kebangkrutan. Sedangkan pada metode Springett model, nilai skor Springett berkisar antara 1,6 hingga 2,3. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2011, nilainya tetap berada di atas ambang 0,862. Kesimpulannya, maka perusahaan ini tidak berpotensi bangkrut. Lalu, metode yang ketiga adalah Z-Mijoski model. Hasilnya negatif sepanjang periode penelitian, misalnya min 4,157 di tahun 2008 dan min 4,105 di tahun 2012. Menurut model ini, nilai negatif menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi Selanjutnya, pada Z-Mijoski model, hasilnya negatif sepanjang periode penelitian. Misalnya, min 4,5, min 4,157 di tahun 2008 dan min 4,105 di tahun 2012. Menurut model ini, nilai negatif menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi aman secara finansial. Kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini menggunakan 3 model analisis sehingga memperkuat keakuratan hasil. Yang kedua adalah studi kasus pada perusahaan nyata dan terbuka, datanya bisa diverifikasi. Dan yang ketiga adalah penyajian yang sistematis dan ringkas, mudah dipahami mahasiswa dan juga peneliti. Untuk kekurangan jurnalnya, peneliti ini hanya fokus pada satu perusahaan sehingga hasil tidak bisa digeneralisasi untuk industri makanan secara keseluruhan.
Yang kedua, tidak membahas faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional atau persaingan industri yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan. Dan kekurangan yang terakhir adalah tidak terdapat visualisasi tren keuangan seperti grafik yang bisa membantu memperjelas analisis. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2008 sampai 2012, kinerja keuangan PT Fast Food Indonesia Tbk tentunya tergolong sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami financial distress. Hal ini dibuktikan melalui 3 metode analisis, yaitu analisis prediksi keberangkutan Almanzikor, Springate, dan Zetmijewski yang semuanya menghasilkan skor di atas ambang batas aman. Meskipun demikian, penulis mencatat adanya penurunan laba usaha dan kas operasional, khususnya pada tahun 2010 dan 2012, yang perlu menjadi perhatian bagi manajemen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk lebih meningkatkan efisiensi operasional dan strategi penjualan agar dapat mempertahankan kinerja positif dan menghindari risiko keuangan di masa mendatang. Sekian review jurnal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.